Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pengawasan. Pengertian pengawasan, terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu controlling atau monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Selanjutnya yaitu istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi atau MONEF merupakan aktivitas pengawasan yang keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya itu proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, menentukan kesenjangan deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Selanjutnya yaitu tujuan atau tujuan pengawasan itu sendiri. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Fungsi pengawasan yaitu ada fungsi eksplanasi, menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan. Fungsi akuntansi artinya melalui pengawasan tersebut, pengawas dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Kemudian fungsi pemeriksaan, menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kepatuhan, menilai sejumlah para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan. Prinsip kerja pelaksanaan pengawasan yaitu ada prinsip kasistemen, prinsip akuntabilitas, prinsip organisasi, dan prinsip koordinasi. Manfaat pengawasan yaitu diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawas yaitu seseorang yang mengamati suatu perkara yang mana pengawas tersebut tugasnya yaitu agar objek tersebut atau kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Misalnya pada kegiatan ujian nasional itu tentunya ada pengawas. Nah, gunanya pengawas tersebut itu bisa memberikan kedisiplinan atau memberikan arahan supaya siswa tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam proses ujian tersebut. Misalnya ingin mencontek seperti itu. Kemudian manfaatnya juga terhadap pengawas dan siswa agar proses ujian tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada
masalah di dalam kegiatan tersebut. Jadi pengawas itu sendiri dapat bisa mengontrol siswa tersebut untuk melakukan proses ujian yang sebagaimana mestinya dengan aturan atau tata cara yang sesuai dengan arahan dari sekolah maupun arahan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.